Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra Hasrianto. NIM saya D1A118.075 dari kelas C. Di sini saya akan membahas dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Di Indonesia, wabah virus COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dengan penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Penyebaran COVID-19 yang kini masih terjadi di Indonesia bukan hanya sekedar bencana di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi. Tidak hanya pada perusahaan besar dan industri besar, pandemi virus corona telah membuat pelaku UMKM gelisah. Pasalnya, UMKM khususnya di usaha makanan dan minuman tersebut akan langsung merasakan dampak mulai dari adanya himbauan agar masyarakat tidak berkerumun, di mana pemerintah telah menginstruksikan masyarakat untuk melakukan social distancing dengan bekerja dan belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19. Keputusan awal diumumkan pada pertengahan bulan Maret yang lalu, yang sangat mengejutkan semua pihak dan masih berlanjut hingga saat ini. Semua harus mematuhi aturan untuk stay home demi keselamatan. Lalu, bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan saat ini? Dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Di sini saya mengambil contoh kasus pada toko penjual sepatu dan sandal yang dimiliki oleh Bapak Adi Wijaya, di mana Pak Adi memiliki 3 toko, di mana masing-masing toko mempunyai 2 karyawan, sehingga jumlah keseluruhan dari karyawan Pak Adi ada 6. Toko Pak Adi berada di Jalan Pasar, Kelurahan Tondon, Mamulu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, yang telah beroperasi sudah kurang lebih dari 15 tahun. Pak Adi yang telah berumur 31 tahun ini sangat merasakan dampak dari COVID-19, di mana Pak Adi menceritakan sebelum adanya COVID-19, toko jualannya yang ada di pasar beroperasi setiap harinya. Namun saat ada COVID-19 dan ditambah dengan adanya himbauan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada bulan Maret yang mengharuskan penutupan pasar selama 2 minggu, yang membuat Pak Adi tidak dapat membuka tokonya untuk menjual barangnya sehingga harus mencutikan karyawannya untuk sementara sampai pasar tempat tokonya berada terbuka lagi. Setelah pasar kembali dibuka dan toko Pak Adi mulai beroperasi untuk menjual lagi, namun beberapa minggu kemudian terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Toraja, sehingga jam operasi di pasar dibatasi, yang tadinya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, dan jam operasi toko Pak Adi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, yang sekarang dibatasi jam operasi pasar mulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore, yang mengharuskan toko Pak Adi mengikuti jam tersebut. Oleh sebab itu, Pak Adi sangat merasakan dampak adanya COVID-19, dari penutupan tokonya sampai membaik dan juga operasional yang berubah hingga berdampak pada pendapatannya yang menurun hingga 50%. Pendapatan yang menurun di masa pandemi COVID-19 membuat Pak Adi harus berpikir agar pendapatannya tidak terlalu menurun drastis. Olehnya itu, ia merubah sedikit dari sistem manajemen usahanya, yaitu yang pertama, sistem pemasaran yang tadinya sebelum ada COVID-19 fokus pada pemasaran offline atau hanya mengharapkan penjualan dari orang yang datang langsung di tokonya dalam pasar. Namun, sekarang pemasarannya ditambah dengan adanya pemasaran melalui media sosial atau pemasaran secara online. Kedua, jam kerja karyawan dibuat bergantian, di mana karyawan yang berjumlah 6 orang ini harus bekerja bergantian tiap harinya. Oleh itu, tiap karyawan hanya bekerja 15 hari dalam 1 bulan. Sejak Pak Adi membuat kebijakan jam kerja karyawan
dibuat bergantian atau tiap 3 karyawan bekerja 15 hari dalam sebulan menyebabkan gaji karyawan menurun kurang lebih 50%, yang awalnya 1.500.000 menjadi 750.000. Hal ini dilakukan agar pendapatan dan keuntungan Pak Adi setidaknya tidak terlalu menurun drastis dan karyawan pun juga tidak kehilangan pekerjaan. Ini adalah salah satu toko Pak Adi. Dan ini bukti wawancara terhadap Bapak Adi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.